Oke, baik. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari mahasiswa Unika semester 5 ingin menyelesaikan tugas mata kuliah kepemimpinan dari dosen pengampu Rizky Bertantamana. Sebelumnya perkenalkan kami dari saya bernama Puan Felix. Saya Mebrina Brustupo. Oke, baik. Sekian perkenalan dari kami Bu. Kalau boleh tahu Bu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu dulu, kemudian sekolahnya Ibu? Nama saya Elisnawati Hasibuan, SPD. Bertugas di SD Negeri 105301 Namurambi. Terima kasih Bu atas perkenalannya. Oke Ibu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ya. Bagaimana peran Ibu sebagai kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola bidang kesiswaan di sekolah ini? Saya sebagai kepala sekolah dari SD 105301 Namurambi memimpin mengelola siswa kelas 1 sampai kelas 6. Kita harus lebih keras membimbing siswa-siswi di SD ini. Jadi itu ada kelas 1 sampai kelas 6. Lain-lain tuh tingkahnya. Jadi yang wajib kali berperan guru. Kalau kepala sekolah sekedar memantau. Jadi gurulah di situ yang wajib aktif berperan. Dari kelas 1, guru kelas 1, kelas 2 itu semua siswanya gurulah yang wajib berperan. Jadi tugas kepala sekolah di situ hanya memantau guru. Siapa tahu ada siswa yang keluar. Contohnya ada 20 siswa. Ini kan sifatnya bermacam-macam. Jadi gurulah yang mengetahuinya itu. Jadi sebagai kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah memerankan untuk guru harus wajib aktif, lebih aktif untuk mendidik siswanya. Nah, karena zaman sekarang sudah ngeri. Nah, banyak seperti video-video, macam-macam lah. Apa namanya itu digital. Nah, jadi kita harus lebih mengawasi siswa tadi. Menurut Ibu, seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap perkembangan kepribadian dan sosial peserta didik di sekolah? Itu kalau di sekolah saya ini perkembangannya anak didik saya lebih cenderung dia takut sama kepala sekolah, takutlah intinya dibandingkan sama guru. Jadi ibaratnya kalau di sekolah saya, ibaratnya kalau saya datang aja itu saya bilang itu kutip langsung itu kutip sampah itu langsung bergerak dia dibandingkan guru. Kepala sekolah lebih cenderung dia takutnya. Jadi kalau gurunya pun dia takut, cuman bertingkat dia kalau jenjangnya itu. Lebih takut dia sama kepala sekolah bandingkan gurunya pun takut, cuman ada tingkatannya. Karena dia sering jumpa sama gurunya. Iya, kemungkinan lah. Karena kan kalau guru kan setiap hari sama itu seperti kita sama orang tua, setiap hari. Jadi disiplin itu pun apapun kurang. Jadi perhatian istilahnya dia cenderung sama yang sesekali jumpa, takut, segan. Jadi kalau anak didik di sekolah ini tidak ada yang ibaratnya
sama kepala sekolah, dia selalu menjaga disiplin, sopan santun, hormatlah. Nah, itulah kalau dari sekolah saya. Yang ketiga yaitu bagaimana kebijakan ibu dalam membina kedisiplinan, sikap, dan karakter peserta didik melalui kegiatan kesiswaan. Mengenai peserta didik Kedisiplinan, sikap, dan karakternya. Mana lah ibu pembinanya kayak gitu. Oh, siswa itu kita ajaklah siswa itu jangan yang bandel itu kita makin marahi, kita pujuk, kita ayomi dia. Kita seperti itulah, kita gurunya lah itu mengayominya, kita kasih tahu sama gurunya cara membimbing anak didik atau siswa. Jangan yang nakal itu makin dimarahi dia makin melonjak, makin bandal, kita pujuk. Jadi kalaupun tidak mempan seperti itu, sekarang kan zamannya sudah ngeri. Semua serba ada. Jadi tidak salah itu anak siswa-siswi itu sifatnya, tingkah lakunya yang kan banyak zaman sekarang siswa-siswi yang nggak menghargai gurunya, sopan santun tidak ada, berkurang sopan santun itu. Itulah kita harus berkecimpung, harus kuat membimbing anak didik tadi untuk ke jalan yang benar, supaya terjalin dia antara guru dan siswa. Kalau dekat itu terjadilah semacam ini, dia tidak ada yang bandel, menghargai, dia saling menghargai, menghormati guru-guru. Kalau kita dekat sama siswa, intinya kalau kita dekat sama siswa, kita arahkan, kita bimbing, kita arahkan, kemungkinan besar siswa itu dihargainya lah guru dan kepala sekolah. Selanjutnya, bagaimana keterlibatan orang tua dalam program kesiswaan dan bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun komunikasi dengan orang tua siswa. Seperti ini dia. Ada anak, contohnya mengenai anak dan orang tua. Ada anak itu kan nggak semua pintar. Ada yang bisa baca, ada yang ada yang terlalu pintar. 3 itu. Tidak bisa baca, ada yang sedang, ada yang sama sekali tidak tahu. Ada yang pintar kali, kan gitu. Jadi yang kurang membaca ini, contohnya, kalau dia, tentu kita kan nggak cukup hanya di sekolah aja mengajari siswa itu, guru itu nggak cukup. Ada yang kita kasih tahu lah bagaimana caranya. Kita kasih tahu lah, sampaikan, panggil orang tuanya ke sekolah. Situlah kita diskusikan, kita kasih tahu arahan sama orang tuanya. Karena sebagian orang tua kan tidak tahu anak itu. Ada yang orang tua nggak open, nggak peduli dia sama anak. Kurang perhatian anak ini tadi. Jadi dengan kita panggil, kita pantau si anak tadi, dan kita panggil orang tuanya, suruh datang, tukar pikiran kita sama orang tua tadi, guru sama antara orang tua, kemungkinan besar Bu itu berhasil. Anak itu tadi yang tidak tahu membaca jadi tahu membaca, saling kerjasama antara guru sama orang tua. Oke? Selanjutnya Bu, jika terjadi pelanggaran tata tertib atau masalah perilaku siswa, bagaimana pendekatan kepemimpinan yang Ibu terapkan dalam menyelesaikannya? Kesalahan siswa itu ya? Iya, pelanggaran siswa. Kalau siswa melanggar peraturan sekolah, kita bimbing dia, kita arahkan dia. Kalau fatal dia berbuat salah, kita panggil orang tuanya. Bagaimana kita cara menyelesaikannya supaya anak itu jadi anak yang baik dan benar,
yang tingkah lakunya jelek supaya terbuanglah yang jelek tadi. Supaya bagaimana kerjasama, saling kerjasama antara orang tua dan guru dan kepala sekolah. Mudah-mudahan si anak tadi jadi anak yang baik. Itulah tindakan untuk. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan wali kelas dalam menangani permasalahan peserta didik, baik akademik maupun non-akademik? Ini contohnya seperti ini. Anak kita, siswa kita, ada siswa yang bergaduh ini, berantem. Nah, kan? Jadi siswa ini kan berbeda orang tua. Kita selesaikan dulu, nggak terima dia. Nah, kita panggillah orang tuanya. Jadi yang menyelesaikan, kita kasih tahu kepala sekolah, ngasih tahu ke guru, kita panggil aja orang tuanya. Jadi semua ini harus kerjasama. Panggillah orang guru lah menyampaikan, menjemput orang tua ke rumah. Jadi kita bawalah kemari untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, sebagian kan ada orang tua tidak terima. Sebab itulah kita harus bisa menyampaikan yang terbaik ke orang tua itu. Gimana cara penyampaiannya harus tanggung jawab kita. Jadi supaya melihat anak tadi yang berantem tadi bisa dia bermurah hati, berdingin, berlapangkan dada lah menerima ini yang bergaduh ini. Kita selesaikanlah antara kedua orang tua itu, kita panggil. Nah, kita hadapilah di sini sama-sama. Jadi antara guru dan orang tua dan kepala sekolah yang menyampaikan inilah supaya saling tidak ada bermusuhan dan salah tanggapan. Nah, jadi biar berhati mulia semuanya. Artinya jadi muncullah tidak ada bermusuhan, aman-aman saja dengan hati yang damai. Belajar pun nggak enak. Jadi si anak tadi akan belajar pun akan damai, baik, nyaman dia di sekolah. Tidak ada saling bermusuhan. Sudah kita satukan tadi, ya orang tua pun kan supaya ngerti. Kan ada juga orang tua pikirnya anaknya baik di sekolah, nggak tahu di rumah sebenarnya itu anak orang tuanya, di sekolah kan anak guru dia. Seperti itu. Sementara lebih banyak itu anak itu tadi anak guru lebih banyak. Kenapa? Ada kan kalau kita di sini kan mata pencariannya berladang. Berladang itu 1 hari, iya kan? Jadi dia di sekolah ini setengah hari di rumah tidak ada kawan. Kan lebih banyak orang tuanya di gurunya daripada kan orang tuanya. Jadi kalau orang tua yang memahami, dia lebih, anak itu pun lebih cenderung ke guru. Tapi kami siswa kami ya alhamdulillah, dibandingkan yang dulu tuh, ampun, kalau ini baik-baik. Nggak ada yang kita panggil orang tua, belum ada lah. Ini ke depannya nggak tahu ya. Iya, jadi kita harus ada juga itu saling kerjasama, kayak seperti adik bilang, guru sama orang tua ini harus ada kerjasama supaya terciptalah untuk membantu si anak. Itu intinya. Kekurangan si anak ini banyak, yang tidak tahu baca, kan harus ada kita kerjasama sama orang tua. Sikit-sikit pun supaya diajarinya anak tadi. Ini harus kerjasama kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk anak tadi, supaya tercipta anak tadi itu pintar, yang belum bisa mengenal huruf jadi mengenal huruf, yang belum bisa membaca jadi bisa membaca. Intinya kerjasama antara guru
dan orang tua. Sekianlah wawancara yang bisa kami buat, Bu. Terima kasih atas kesempatan waktu Ibu yang telah diberikan kepada kami sehingga kami bisa mewawancari Ibu dengan baik. Jika ada kesalahan atau perkataan kami yang kurang menyenangkan, tolong dimaafkan. Terima kasih, Bu. Ya, ibu menjawab ya. Oke, Bu. Jawabnya Silakan. ya. Sedikit ya, yang adik membuat pertanyaan tuh, ibu menjawabnya kalaupun kurang sempurna. Di wawancara ini, di hari ini, ibu minta izin maaf. Nah ya, ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu.